Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pemakaman kampung yang penuh dengan makam-makam berbagai generasi membuat suasana makam ketika malam menjadi mencekam. Bagaimana tidak, Pak Andri mendapatkan laporan dari para warga yang ketakutan ketika mereka sedang mencari nenek cucu di pemakaman kemarin malam. Membuat dirinya sedikit ketakutan ketika harus memasuki pemakaman itu bersama Abah Raga. Apalagi kini hanya masuk berdua dengannya, tidak ada warga lain yang mengikuti dari belakang. Senter yang dia pegang kini terlihat menyenter jalanan yang gelap di depannya. Tidak pernah sekalipun dia menyenter ke arah kiri dan kanan jalan, apalagi ke arah pohon beringin besar yang letaknya tepat berada di tengah-tengah pemakaman. Sedangkan Abah Raga kini terlihat bergumam sambil mengangkat tongkatnya secara perlahan, lalu menghentakkannya ke tanah sambil berjalan ke makam nenek cucu yang ada di ujung sana. Dia kini tidak bisa diajak ngobrol oleh Pak Andri, karena raut wajahnya terlihat serius dengan tatapannya yang lurus ke arah depan. Abah Raga seperti tahu kemana dia harus berjalan. Padahal Pak Andri belum pernah memberitahu di mana nenek cucu dimakamkan pada saat itu. Seperti merasakan sebuah aura yang terasa dengan jelas oleh tubuhnya, sehingga membuatnya berjalan sendiri dengan mulut yang masih bergumam tanpa henti. Pak Andri hanya mengikutinya dari belakang. Senter yang ada di tangannya masih fokus menyoroti jalanan dengan batu-batu nisan yang ada di sisi kiri dan kanan. Dia benar-benar takut untuk menyorot tempat lain selain jalan yang ada di depannya. Meskipun beberapa kali dia merasa seperti ada hasutan untuk menyorot beberapa makam yang dia lewati dengan senternya pada saat itu. Tidak lama kemudian, setelah hampir beberapa menit berjalan di pemakaman umum itu, tiba-tiba Abah Raga menghentikan langkahnya. Dia berbalik ke arah Pak Andri dan berkata sambil menunjuk ke arah salah satu makam yang ada di ujung sana. "Itu kan makamnya, Cu," katanya dengan nada yang pelan. Pak Andri hanya mengangguk ketika Abah Raga menunjuk ke arah makam yang ada di ujung itu. Sebuah makam yang berisi jasad nenek cucu yang baru saja dimakamkan beberapa hari yang lalu. Bahkan belum hitungan bulan jasadnya disemayamkan di sana. Abah Raga yang mendengar hal itu kembali membalasnya dengan anggukan. Namun di balik anggukan itu, dia seperti menghela nafas panjang dengan kedua tangannya yang kini memegang tongkatnya dengan erat. Kata Abah Raga dengan hembusan nafas yang pelan. "Pokoknya, Cu, selama ritual berlangsung, kamu harus memejamkan matamu dan jangan sekali-kali kamu membuka matamu sebelum semuanya selesai." Abah Raga menengok sebentar ke arah makam nenek cucu, lalu dia berkata kembali ke arah Pak Andri yang ada di belakangnya. "Ingat, semuanya akan gaduh sekarang. Hal ini akan mengganggumu, bahkan mengganggu para penghuni yang tinggal di sini. Mau segaduh apapun itu, jangan sekali-kali membuka mata, karena..." Tiba-tiba ada angin berhembus kencang, tepatnya dari arah makam nenek cucu ke arah mereka. Sebuah angin dingin yang menembus kulit, bahkan Pak Andri yang memakai jaket tebal pun tiba-tiba merasakan kedinginan yang disertai dengan rasa takut yang tiba-tiba muncul begitu saja dari dalam dirinya. Abah Raga kembali mengusap-ngusap jenggotnya secara perlahan. "Sepertinya sudah mulai. Mereka sudah menyambut kedatangan kita." "Hah? Mereka?" tanya Pak Andri bingung. Abah Raga langsung berbalik dan melihat Pak Andri yang kebingungan. Lalu dia sedikit tersenyum dan menggelengkan kepala sambil mengajaknya mendekati makam nenek cucu. Abah Raga meminta Pak Andri untuk duduk tepat di dekat makam, sedangkan Abah Raga berdiri di sana dengan tatapan yang tajam ke arah makam nenek cucu. "Sekarang, pejamkan mata dan jangan membukanya sebelum aku memerintahkannya." Pak Andri mengangguk dan mulai memejamkan matanya.
sedangkan Abaraga kini berjalan mengelilingi makam nenek cucu yang ada di dekatnya. Apa yang dia lihat ternyata berbeda dengan apa yang dilihat oleh Pak Andri. Makam nenek cucu seperti menghilang tepat di depannya dan digantikan oleh sebuah asap hitam pekat yang berkumpul di sana. Seperti ada sesuatu yang harus dihilangkan sebelum bisa melihat makam nenek cucu dengan jelas, yaitu menghilangkan asap hitam ini dengan keilmuan yang dia miliki sekarang. Abaraga seketika mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkatnya tepat ke atas kepala. Mulutnya bergumam dengan kedua matanya yang tertutup rapat. Kedua tangannya dia gosokkan dengan perlahan satu sama lain. Kepalanya dimiringkan ke kiri dan ke kanan, serta tongkat yang dia bawa ditancapkan tepat di depannya. Tidak lama dia menurunkan salah satu tangannya, mengambil tongkat yang ada di depannya, dan mengangkat tongkat itu sehingga sejajar dengan kepalanya. Dia seperti sedang membacakan mantra untuk tongkat yang dia pegang. Karena salah satu tangannya yang lain kini memegang tongkat itu, sehingga tongkat itu kini dipegang oleh kedua tangannya. Abaraga benar-benar serius sekarang. Sosok tua dan renta yang tadi terlihat kini berbeda menjadi sosok yang berdiri tegak dengan kedua tangannya yang sedang memegang tongkat. Apalagi tidak lama kemudian, setelah beberapa menit dia memegang tongkat itu, tiba-tiba duk, duk, duk. Tongkat itu dihentakkan beberapa kali di tanah. Bahkan dia menghentakannya dengan sekuat tenaga dengan mantra yang terus dia bacakan. Seketika, tanah yang ada di sekitarnya bergetar dengan hebat. Saking hebatnya, batu-batu nisan yang ada di dekat mereka tiba-tiba tercabut dengan sendirinya. Bahkan Pak Andri yang sedang duduk pun tiba-tiba terjatuh dan terbanting ke belakang. Pak Andri yang penasaran sempat ingin membuka matanya. Namun tiba-tiba, "Jangan!" Abaraga berteriak dengan mencoba mengingatkan Pak Andri agar tetap menutup matanya apapun yang terjadi. "Jangan sekali-kali kamu membuka matanya, karena..." Abaraga yang belum selesai dengan ucapannya tiba-tiba melihat sesuatu pemandangan yang berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Pemandangan di pemakaman pada malam itu seketika berubah. Terlihat cakaran-cakaran dari seperti hewan-hewan terlihat di beberapa tempat. Di tanah, di batu-batu nisan, bahkan di pohon beringin yang ada di tengah-tengah makam. Cakaran-cakaran itu sama persis dengan bekas cakaran yang ada di kamar nenek sewaktu dia tidak sadarkan diri. Mereka muncul begitu saja di beberapa tempat, seperti sedang menyambut Abaraga yang masih berdiri di depan makam nenek cucu dengan tongkat yang dia pegang. Abaraga yang melihat pemandangan itu langsung bergumam dengan pelan. Dia seperti heran dan tidak mengerti apa yang sebenarnya nenek cucu lakukan semasa hidup hingga seperti ini. "Andri, kenapa kamu menerima manusia seperti ini hidup di kampungmu?" Tiba-tiba Abaraga kembali dikejutkan oleh munculnya cakaran yang muncul tepat di makam nenek cucu. Cakaran dari 3 kuku yang sangat tajam sehingga membekas di tanah makam yang berisi jasad dari nenek cucu sekarang. Apalagi hal itu tidak berhenti sampai di sana. Ketika dia melihat pemandangan itu, tiba-tiba dia kembali dikejutkan oleh munculnya tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam kegelapan malam. Mereka muncul begitu saja, tangan-tangan yang kurus dengan kuku-kuku yang panjang. Wujudnya sama seperti mimpiku ketika melihat nenek yang tidak berdaya dengan tangan-tangan itu yang sedang mengelilingi tubuhnya. Mereka muncul di berbagai tempat, di batu nisan, di rumpun bambu, di batang pohon. Bahkan di sekeliling Pak Andri yang masih memejamkan mata di sana. Hal itu tentu saja membuat Abaraga kaget. Dia yang awalnya berani pun kini bergidik ketakutan dibuatnya, sehingga dia kembali mengangkat tongkatnya dan memeluknya dengan erat pada saat itu. Di tengah-tengah ketakutan yang muncul dan menyelimuti tubuh Abaraga, dia kembali dikejutkan oleh kemunculan salah satu makhluk yang tinggi besar. Dia muncul secara perlahan dari dalam kegelapan dengan kedua matanya yang melotot tajam, seperti marah atas apa yang sedang dilakukan oleh Abaraga. "Mau apa kamu kesini?" Tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang menggema yang terdengar hingga ke seluruh pemakaman. Bahkan Pak Andri pun sepertinya mendengar apa yang dia katakan. Namun dia terlalu takut untuk membuka mata karena dia menuruti instruksi dari Abaraga pada saat itu. "Manusia ini sudah milikku, selamanya milikku, hidupnya milikku. Kamu jangan ikut campur urusan ini, karena dari mulai lahir ini sudah menjadi milikku." Hal itu tentu saja membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak menyangka ada makhluk seperti ini di kampung ini
Sesosok makhluk yang sama dengan mimpiku yang merenggut nyawa nenek cucu dengan paksa. Dia merasa tidak yakin untuk bisa memurnikan jiwa nenek cucu, karena yang dia hadapi lebih sulit yang dia kira. Apalagi dengan banyak sekali tangan-tangan kurus yang muncul memenuhi pemakaman yang ada di sana. Seperti menandakan bahwa nenek cucu tidak bisa dimurnikan begitu saja, kecuali dengan tindakan yang tepat. Dan apa yang sedang dia lakukan bukanlah suatu tindakan yang tepat untuk jiwa nenek cucu yang terbaring di sana. Nenek cucu tidak bisa dimurnikan. Dia akan terus bergentayangan tanpa bisa dimurnikan sebelum waktunya. Karena ada mereka yang entah muncul, para makhluk yang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sehingga Abah Raga yang sudah ketakutan sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berlari meninggalkan pemakaman itu dan meninggalkan Pak Andri yang masih terduduk di sana dengan mata yang terpejam. Dia tidak sadar bahwa ada manusia lain yang masih duduk di sana dan menunggu perintah darinya meskipun dia sedang ketakutan. Pikirannya pada saat ini hanya bisa menyelamatkan diri dari sana dan segera mungkin harus menjauh hingga tidak lama kemudian dia tersadarkan tepat ketika dirinya sudah sampai di ujung kampung. Tubuhnya yang rentah seketika dipaksa untuk berlari. Bahkan tongkat yang dia pegang pun ditinggalkan begitu saja. Raut wajah ketakutan terlihat dengan jelas. Bahkan nafasnya kini terengah-engah ketika sadar bahwa Pak Andri tertinggal di belakang setelah dia meninggalkan pemakaman itu dengan tergesa-gesa. Abah Raga tidak bisa melakukan apa-apa sekarang untuk Pak Andri yang masih duduk dengan kedua matanya yang terpejam. Dia hanya bisa berhenti berlari dan terduduk di jalanan kampung sambil memandangi jalanan kecil yang menembus ke pemakaman. Jantungnya berdetak kencang dengan tubuhnya yang basah akibat keringat yang muncul dari dalam tubuhnya. Kenapa ada yang seperti itu di makam itu? Mulutnya tidak henti-hentinya bergumam, seperti tidak percaya atas apa yang tadi dia lihat di dekat makam. Sesuatu yang tidak mungkin dia lawan karena dia adalah makhluk yang bisa saja mencabut jiwanya dalam sekejap mata. Pak Andri yang masih duduk terdiam di depan makam nenek cucu nampaknya belum mengetahui bahwa Abah Raga sudah menghilang dari sana. Dia masih duduk terdiam dengan mata yang tertutup. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Bahkan kedua tangannya kini menutup kedua telinganya agar dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Tubuhnya kini dipenuhi oleh ketakutan. Serasa ingin segera pergi dari tempat yang menyeramkan ini dan berharap ritual yang dilakukan oleh Abah Raga segera selesai. Pak Andri mencoba tetap patuh. Dia tidak sekalipun membuka matanya di saat-saat seperti ini. Dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Meskipun dia tidak melihat apa yang sedang terjadi di sana, namun suara-suara menyeramkan itu seketika muncul dari berbagai arah. Suara-suara seperti sesuatu yang muncul dari dalam tanah secara perlahan. Juga suara dari seseorang yang tertawa dan berkata kepada Abah Raga dengan suaranya yang keras dan menggelegar. Meskipun selain Abah Raga yang sudah menghilang dan meninggalkan dirinya sendirian di pemakaman itu, dia tidak mengetahui ketika kini tangan-tangan yang muncul di berbagai tempat kini muncul kembali dan perlahan bergerak ke arah dirinya yang sedang duduk sendirian di sana. Tangan-tangan yang kurus dengan kulit yang pucat seperti mayat, juga dengan kuku-kuku tajam berwarna hitam yang menyeramkan. Entah dari mana kuku-kuku itu muncul, namun seperti ada bayangan hitam yang pekat tepat di balik tubuhnya. Dan tangan-tangan itu muncul seketika. Mereka mencoba meraba-raba tubuh Pak Andri yang masih duduk di sana. Tangan-tangan yang pucat itu secara perlahan mulai menyentuh paha Pak Andri. Lalu kedua tangan yang sedang menutup telinganya dilanjut dengan bahu serta tubuhnya yang dibalut oleh jaket yang tebal. Tentu saja Pak Andri kaget meskipun dia tidak melihat hal tersebut. Dia merasakan tangan-tangan itu menyentuh dirinya secara perlahan. Hatinya gelisah. Dia ingin sekali membuka mata dan mencari tahu apa yang terjadi di depannya hingga dia merasakan hal yang seperti ini. Bahkan keinginannya untuk keluar dari pemakaman kini bertambah kuat. Namun dia masih memegang teguh instruksi dari Abah Raga untuk tidak membuka matanya. Dia kini mengerti kenapa Abah Raga memerintahkan hal tersebut. Karena apabila dia membuka matanya, dia akan tahu atas apa yang dia lihat. Dan dia akan tahu atas apa yang dia lihat. Dan dia pasti akan lari tunggang langgang dan mengganggu ritual yang sedang berlangsung. Pak Andri mencoba untuk bertahan. Dia bahkan menutup erat mulutnya agar tidak berteriak. Kaki dan tangannya dia gerakan seperlunya untuk mengusir tangan-tangan yang pucat itu dari seluruh tubuhnya.
Semakin lama, tangan-tangan yang pucat dan dingin itu semakin banyak dan kini menutupi hampir seluruh tubuhnya. Bahkan ada 2 tangan lagi yang muncul dan memegang leher Pak Andri secara perlahan. Perasaan Pak Andri semakin tidak menentu. Apalagi kuku-kuku tajamnya yang mengusap secara perlahan ke arah leher membuat dirinya semakin risih dan takut atas apa yang terjadi di depan dirinya. Tidak lama kemudian rasa takut yang menyelimuti tubuh Pak Andri tidak bisa dia tahan lagi. Tepat ketika tangan-tangan itu menusukkan kuku-kuku tajamnya ke arah kulit Pak Andri secara perlahan. Rasa sakit kini dia rasakan secara perlahan. Semakin lama semakin perih. Bahkan di beberapa titik tubuhnya mengeluarkan darah karena rasa perih yang dia terima. Hingga akhirnya Pak Andri seketika berteriak. Mulutnya tidak bisa lagi menahan apa yang terjadi pada dirinya. Mata yang awalnya terpejam kini terbuka secara mendadak. Dan yang pertama kali dia lihat dengan kedua matanya yang terbuka itu adalah, "Mau apa, Cuk? Di makam nenek. Mau mengantarkan nenek pulang ya?" Tepat 1 meter dari wajahnya terlihat wajah yang nampak tidak asing baginya. Wajahnya kini berbau busuk, dengan kulit-kulitnya yang sedikit mengelupas, lipatan-lipatan kulit yang sudah mengkerut, tambah terlihat jelas olehnya. Apalagi rambut panjangnya yang sebagian menutupi wajahnya, membuatnya semakin menyeramkan. Matanya melotot tajam. Dia menyeringai tepat di depan Pak Andri yang duduk terdiam. Apalagi senter yang dia bawa secara tidak sengaja menyorot wajahnya dengan sangat jelas. Pak Andri shock. Mulutnya yang awalnya berteriak mendadak terhenti dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Dia terdiam dengan mulutnya yang terbuka. Matanya melotot seakan tidak percaya bahwa ada nenek cucu tepat 1 meter di depan wajahnya. Nenek cucu tertawa. Dia menyeringai dengan matanya yang melotot ke arahnya. Pak Andri tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Apalagi dia baru menyadari bahwa Abah Raga menghilang dari pandangannya. Seketika dia langsung berbalik dan berjalan mundur hingga akhirnya dia mampu berdiri secara perlahan dan berlari dari pemakaman itu. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan saking takutnya semua yang ada di depannya dia tabrak dan dia tendang. Bahkan nisan kayu yang tertancap di salah satu makam dia tendang dengan sekuat tenaga. Dia seperti tidak peduli lagi dengan kondisi makam tersebut. Dia hanya ingin menyelamatkan diri dan segera menghilang dari tempat tersebut. Dia lari tunggang langgang dengan senter yang dia bawa. Bahkan sepanjang jalan dia berteriak ketakutan. Tubuhnya fokus berlari ke arah depan tanpa sekalipun melirik ke arah belakang. Sedangkan nenek cucu, dia hanya berdiri sambil tersenyum. Tidak lama kemudian dia berkata secara perlahan di depan makamnya, "Nenek itu akan terus seperti ini. Tidak akan bisa dimurnikan. Soalnya itu sudah resiko hidup nenek dahulu dengan keluarga yang lain." Dia tersenyum kecil sambil menyaksikan Pak Andri yang berlari keluar pemakaman itu dengan rasa takut yang menyelimutinya. Dia hanya berdiri bersamaan dengan tangan-tangan kurus yang masih muncul di sekitarnya, juga dengan sosok yang tinggi besar yang berdiri di tengah-tengah kegelapan malam yang tepat berada di belakangnya pada saat itu. Apa yang terjadi pada Pak Andri di pemakaman itu rupanya belum tersebar kepada warga yang kini beraktivitas kembali ketika pagi menjelang. Pak Andri yang merupakan Pak RW lebih memilih untuk menutup diri dan untuk sementara waktu berdiam diri di dalam rumah untuk memulihkan dirinya dari rasa takut yang dia rasakan. Sedangkan Abah Raga hingga hari ini Pak Andri belum bertemu kembali. Sepertinya Abah Raga lebih memilih untuk pulang setelah meninggalkan Pak Andri sendirian di pemakaman. Bu Yuni yang mengetahui hal tersebut terpaksa menelpon tempat kerja Pak Andri. Dia berkata bahwa suaminya sedang sakit sehingga tidak bisa masuk untuk bekerja. Sedangkan dirinya mengambil cuti tambahan karena dia masih belum yakin untuk menitipkan anaknya sebelum masalah tentang nenek cucu ini diselesaikan dan membuat kampung kembali tenang. Aku kini terlihat sibuk dengan catatan dan foto-foto tua yang ada di kotak sepatu itu. Dani dan Abah Asep memilih untuk tinggal di rumah, mencoba membantu mencari tahu di mana letak kampung nenek yang sebenarnya sebelum dia pindah ke tempat ini. Aku mencoba membaca kembali catatan-catatan lama itu. Catatan yang ditulis oleh nenek tentang kampung ini ketika dia pertama kali tinggal di sini. Isinya adalah sebuah rasa syukur karena bisa selamat dari sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam catatannya. Lalu ada tulisan lagi yang dimana dia mendadak tidak ingat apapun. Dan hanya anaknya yang tahu bahwa kondisi dirinya adalah seorang pelarian dari kampung dan mencoba mencari kampung lain untuk dia tinggal.
Semuanya benar-benar membingungkan. Tidak ada petunjuk apapun di sini. Isi dari catatan ini hanyalah sebuah ungkapan perasaan dari nenek ketika dia tinggal di kampung ini. Seperti ada perasaan tenang dan nyaman, meskipun hidupnya sederhana, karena diterima oleh semua warga, meskipun dirinya adalah orang asing di tempat ini. Aku dan Dani mencoba membolak-balikkan catatan-catatan itu, sebuah catatan yang sudah usang dan sedikit dimakan oleh rayap. Namun ketika aku membuka halaman terakhir dari catatan tersebut, tiba-tiba aku melihat selembar kertas yang berbeda. Seperti sebuah robekan kertas yang umurnya lebih dalam dari catatan ini. Seketika aku mengambilnya, lalu membukanya secara perlahan. Di sana aku melihat sebuah nama, nomor HP yang bisa dihubungi, juga sebuah alamat yang jaraknya lumayan agak jauh dari kampung ini. Mang Darman, 081 sekian. Kampung Baleletik, RT 02 RW 06. Aku yang mengambil kertas itu seketika langsung memberitahukan Dani yang masih sibuk dengan catatan tua milik nenek. Dani, sepertinya ini bisa menjadi awal dari pencarianku tentang kampung nenek yang sebenarnya. Dan mungkin saja dia tahu kenapa nenek bisa seperti sekarang setelah dirinya meninggal. Kita harus menghubungi orang ini, karena mungkin saja ini bisa jadi jalan keluar bagi kita agar nenek tidak meneror warga yang tinggal di sini lagi. Waktu pun terus berlalu. Sudah beberapa malam terlewati semenjak hilangnya bayi Pak Andri pada waktu itu. Kampung yang menjadi tempat tinggalku kini menjadi sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang berani keluar ketika malam tiba. Para warga yang pulang dari ladang dan persawahan kini pulang lebih awal. Mereka menyetok bahan makanan untuk makan malam dan langsung menutup rapat-rapat rumah mereka ketika maghrib tiba. Jangan main di luar terus, takut ada hantu si nenek cucu. Terlihat seorang ibu yang memanggil anaknya untuk pulang ketika sore tiba. Mereka kini tidak membiarkan anak-anaknya bermain di luar ketika matahari sudah mulai turun dan kelelawar sudah mulai memenuhi langit untuk mencari makan. Semuanya resah, semuanya ketakutan. Pak Andri yang gagal untuk memurnikan jiwa nenek cucu dengan bantuan paranormal pun seketika menyebar dan diketahui oleh para warga secara perlahan. Apalagi kini dia menitipkan bayinya dan istrinya ke saudaranya yang ada di kota untuk sementara. Dia seperti tidak mau kejadian itu kembali terulang ketika nenek cucu yang muncul dan mengambil bayinya begitu saja. Hanya Pak Andri yang bolak-balik dari kota ke kampung di setiap harinya. Sebagai Pak RW, dia tidak bisa melarikan diri begitu saja dari teror yang menyeramkan di tempat tinggalnya. Dia masih mencari cara bagaimana agar jiwa nenek cucu tidak gentayangan kembali di kampung ini. Dan kini ia sudah menemukan jawabannya yang akan dia lakukan esok hari ketika libur bekerja. Di mana di hari itu aku juga akan berangkat ke sebuah tempat yang ada di catatan usang dari nenek untuk mencari tahu di mana kampung tempat nenek tinggal sebelum dia menetap di sini. Aku dan Dani akhirnya tiba di sebuah terminal kecil yang letaknya sedikit agak jauh dari kampung yang menjadi tempat tinggalku. Sedari subuh, aku sudah berjalan bersama dengan Dani. Berbekal sebuah catatan kecil dengan alamat kampung Baleletik yang bisa ditempuh sekitar 5 jam perjalanan dari kampungku pada saat itu. Sawah yang luas, juga ladang dan beberapa rumpun bambu yang lebat aku lewati ketika matahari masih belum menampakkan dirinya. Aku mengejar angkutan mobil elep yang ada di terminal kecil itu, yang berangkat sekitar jam 7 pagi di setiap harinya. Sebenarnya aku bisa saja memakai jasa ojek untuk sampai ke terminal kecil itu. Tapi para warga sudah terlalu takut untuk berkomunikasi denganku sekarang. Mereka takut apabila aku berkomunikasi atau memakai jasa mereka, nenek cucu akan muncul dan menghantui mereka ketika malam. Sehingga aku harus menempuh perjalanan ini dengan berjalan kaki, melewati beberapa kampung agar sampai di terminal kecil itu. Awalnya aku kasihan kepada Dani, yang mau tidak mau harus menemaniku dengan cara seperti ini. Namun Dani yang terbiasa hidup untuk mengurus beberapa ladang dan sawah kepunyaan Aba Asep, nampaknya tidak terlalu mengeluh ketika melewati beberapa jalan yang berlumpur dan kotor di pagi ini. Cep, buruan, setelah kita keluar dari rumpun bambu ini dan melewati kampung, kita akan sampai di terminal itu, kata Dani yang sedikit berteriak dan mengajakku agar aku bisa lebih cepat melangkahkan kakiku ke sana. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu dan mulai mempercepat langkah kakiku untuk menyusul Dani yang kini ada di depan sana. 10 menit pun berlalu. Aku yang sudah menyusuri sebuah perkampungan yang lain
akhirnya sampai di sebuah terminal kecil yang ada di ujung kampung. Sebuah terminal bayangan yang berisi mobil-mobil minibus yang akan mengangkut penumpang ke segala arah. Ada yang ke pantai yang ada di selatan, ada yang ke arah perkotaan, ada pula yang ke kampung-kampung lain yang lebih terpencil dari kampungku pada saat itu. Ke mobil mana yang harus kita tumpangi ya, Dan? Tanyaku yang terlihat kebingungan dengan hiruk-pikuk orang-orang dan mobil yang berjejer di depan sana. Dani yang mendengarnya langsung menepuk pundakku. Dia tersenyum kecil sambil mengambil kertas alamat yang kupegang. Tidak lama kemudian dia berlari menghampiri sopir-sopir yang sedang jongkok di depan mobil-mobilnya. Dia bertanya kepada setiap sopir yang ada di sana untuk mengantarkannya ke alamat yang dituju. Lalu sekitar 5 menit kemudian dia kembali sambil mengangkat sobekan kertas kecil itu. "Cep," katanya sambil berteriak. Dengan sedikit berlari dia akhirnya menghampiriku dan memberitahu apa yang seharusnya kita lakukan. Dia menjelaskan secara rinci kemana kita berdua harus pergi. Dia menjelaskannya dengan sedikit rumit. Karena ternyata tempat ini bukanlah tempat yang gampang untuk diakses. Harus beberapa kali naik angkutan dan ojek untuk sampai ke tempat ini. "Gini Cep, dari sini kita naik mobil yang itu tuh, yang ke arah pantai selatan. Lalu nanti turun di hutan perbatasan. Nah, dari sana pilihan kita cuma 2 Cep, pakai ojek atau jalan kaki menyusuri hutan." Dani menjelaskan dengan sangat rinci. Bahkan dia menjelaskan medan yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat ini pada saat itu. Nah, masalahnya adalah ada ojek yang mau nggak? Karena katanya ini tempat lebih terpencil dari kampung kita, Cep. Kalau kita jalan kaki, ya kurang lebih kita harus jalan 3 atau sampai 4 jam. Karena ya ini tempat terpencil banget. Aku mendadak terdiam. Pikiranku langsung melayang ketika Dani menjelaskan hal tersebut. Kenapa nenek tinggal di tempat seperti ini? Dan kenapa apabila ini tempat yang sangat terpencil, foto yang ada di kotak sepatu itu seperti rumah-rumah yang mewah? Aku hanya menggelengkan kepala secara perlahan. Semuanya semakin misterius. Jarak yang jauh serta akses yang sulit menguatkan cerita dari Aba Asep tentang mereka berdua yang harus menempuh jarak yang jauh agar sampai ke kampung dan menetap di sana. Namun aku kembali bertanya kepada diriku, ada apa sebenarnya di kampung ini sehingga dia harus meninggalkannya? Meninggalkan rumah besar yang dia huni seperti di dalam foto itu. Cep, Cep, Cep. Tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Dani. Tidak sadar aku melamun ketika Dani menjelaskan tentang tempat yang harus kita datangi di hari ini. Iya, gimana Dan? Tanyaku dengan nada yang pelan. Jangan melamun terus, itu mobilnya sudah mau berangkat. Ayo berangkat dulu. Soalnya perjalanan kita sekarang panjang. Jawabnya sambil mengajakku untuk masuk ke dalam mobil itu. Aku yang mendengar hal itu hanya membalasnya dengan anggukan. Dan tidak lama aku pun kembali berjalan dan masuk ke mobil angkutan itu yang membawaku hingga ke hutan perbatasan di selatan. Matahari yang awalnya muncul di balik pegunungan kini semakin meninggi. Awan tipis serta langit yang biru menyambut cakrawala dengan hawa yang sejuk dan hangat. Namun persawahan juga kebun-kebun yang seharusnya digarap di hari ini tampak kosong. Para warga yang awalnya akan berangkat ke sana secara tiba-tiba kembali berkumpul di salah satu rumah yang ada di kampung itu. Rupanya Pak Andri kini sudah mengumpulkan beberapa warga lagi. Mereka yang ingin mengakhiri teror dari nenek cucu di setiap malamnya kini berkumpul kembali di rumah Pak Andri sambil membawa beberapa peralatan berkebun yang ada di rumah-rumah mereka. "Dang, gimana? Sudah bilang kepada Pak Kades atas apa yang akan kita lakukan di hari ini?" Tanya Pak Andri kepada Dadang yang sedang berdiri sambil memegang cangkul yang disimpan tepat di dekat kakinya. "Sudah Pak, aman. Si Aan, Dodi dan beberapa warga sudah ada di sana Pak. Jadi pas kita ke sana semuanya sudah selesai." Pak Andri yang mendengar hal itu hanya mengangguk beberapa kali. Namun tidak lama Dadang berkata kembali kepada Pak Andri. Dia seperti meragukan sesuatu atas apa yang akan dia kerjakan di hari ini. "Tapi Pak, apa tidak apa-apa kita sekarang memindahkan jasad nenek cucu tanpa persetujuan dari si Cecep?" "Ya mau bagaimana lagi pun juga kan si Cecep itu cucunya. Jadi dia harus tahu akan hal itu," tanya Dadang sambil mengangkat cangkulnya yang dia pegang pada saat itu. Pak Andri kembali mengangguk. Lalu dia kembali menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Dadang. "Cecep akan diberitahu oleh Aba Asep sepulangnya dari kampung halaman nenek cucu. Dia pagi ini sudah berangkat ke sana dan kita nggak tahu pulangnya kapan. Kita nggak tahu kapan dia pulang.
Namun aku kemarin sudah berdiskusi dengan Abah Asep. Aku juga sudah meminta maaf kepadanya atas sikapku beberapa malam kemarin. Dan aku berkata atas apa yang aku lakukan sekarang dengan para warga. Karena aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan agar kampung ini tidak diteror lagi oleh nenek cucu. Abah Asep pun sudah mengizinkan atas apa yang akan kita lakukan sekarang. Ketika hal itu sudah selesai, aku dan mungkin kalian juga harus datang ke Cecep dan meminta maaf kepadanya atas apa yang kita lakukan terhadap neneknya. Mau bagaimanapun nenek cucu adalah sosok yang baik ketika dirinya hidup dan tinggal di kampung ini. Dan kita tidak bisa melupakan hal tersebut, sehingga kita hanya bisa melakukan hal ini agar jasadnya menjauh dari kampung dan dia tidak akan bergentayangan lagi di kampung kita ini. Pak Andri yang berbicara seperti itu di depan Dadang dan para warga membuat mereka semua mengangguk. Beberapa warga bahkan berbicara satu sama lain ketika Pak Andri menjelaskan tentang hal tersebut. Meskipun Abah Asep tidak ikut campur akan hal ini, namun Abah Asep mengizinkannya, mewakili aku yang kini keluar kampung bersama dengan anaknya Denny pada saat itu. Sehingga tidak lama setelah semua warga berkumpul, akhirnya mereka semua berjalan ke pemakaman, menggali makam nenek cucu dan mulai memindahkannya ke tempat yang baru yang letaknya jauh dari kampung yang menjadi tempat tinggal terakhirnya. Rupanya sebagian orang sudah berkumpul di pemakaman ketika Pak Andri berangkat ke sana dengan para warga. Mereka yang berkumpul di sana adalah orang-orang yang rumahnya lebih dekat dengan pemakaman dibandingkan harus ke rumah Pak Andri terlebih dahulu. Mereka sedang duduk-duduk di atas batu nisan ketika Pak Andri datang. Beberapa bungkus rokok dan kopi yang sudah diseduh pun sudah tersedia untuk konsumsi para warga. Mereka langsung berdiri ketika Pak Andri datang, bersalaman dengannya juga dengan para warga yang lain, dan tidak lama kemudian mereka akhirnya mulai menggali lagi makam nenek cucu yang letaknya paling ujung di pemakaman tersebut. Para warga bahu-membahu menggali kembali makam nenek cucu dengan semua peralatan bertani yang mereka punya. Tanah makam itu kembali digali dan dikumpulkan di atas sana. Dadang yang seringkali membantu untuk menggali makam bersama dengan Aan dan Dodi pun turun ke dalam makam ketika galiannya sudah mulai agak dalam. Dia mencangkul dari dalam sana bersama warga yang lainnya secara bergantian. Dengan banyak warga yang saling bahu-membahu menggali makam nenek cucu, membuat mereka bisa bekerja cepat. Makam yang dalam pun bisa mereka gali setengahnya hanya dalam waktu beberapa menit saja. Meskipun, kenapa bau busuk begini? Makam yang baru 1 meter digali tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Beberapa dari warga seketika langsung menutup hidung mereka dengan baju yang dia kenakan. Bahkan ada beberapa lagi yang membuka bajunya lalu mereka jadikan sebagai masker agar bau busuk itu tidak tercium. Pak Andri yang mengawasi dari atas makam pun langsung menutup hidungnya dengan kedua tangannya. Baunya benar-benar busuk. Bahkan Dadang yang terbiasa menggali makam bersama Dodi dan Aan pun baru merasakan bau busuk yang seperti ini ketika makam itu digali. Ini seperti bau kotoran dan sampah. Perasaan bau mayat nggak gini-gini amat. Salah satu warga yang menggali dan masuk ke dalam makam bahkan berusaha untuk keluar dan naik ke atas. Semakin dalam mereka menggali, maka bau busuk yang menyengat pun semakin tercium oleh mereka. Dadang yang mencoba menahan bau busuk itu dengan baju yang dia lepas dan dia jadikan masker, seketika langsung melihat ke atas makam, mencoba bertanya kepada Pak Andri atas apa yang sedang mereka kerjakan sekarang. Gimana Pak? Dilanjutin aja atau bagaimana? Bau pisan sumpah Pak, kata Dadang sambil menggelengkan kepala. Bau busuk itu benar-benar menyengat. Bahkan beberapa warga sampai muntah dan harus menjauh dari mereka semua. Sarapan dan juga kopi yang sudah masuk ke dalam tubuhnya seketika harus dia keluarkan kembali karena tidak kuat mencium bau busuk itu. Bukan hanya itu saja, tepat ketika Dadang dan para warga masih kuat untuk menahan bau busuk tersebut, menggali makamnya lebih dalam lagi. Tiba-tiba, lapisan tanah yang seharusnya coklat kini berubah menjadi merah. Tanah-tanah itu seperti tercampur oleh darah yang sudah mengering sehingga membuat tanah itu menjadi merah. Seketika Dadang dan beberapa warga yang masuk ke dalam makam hanya terdiam melihat fenomena itu. Bahkan seakan tidak percaya atas apa yang dia lihat, Dadang langsung mengambil tanah itu dan mendekatkannya ke arah mata. Darah Mang, kata Dadang dengan wajah yang heran kepada salah satu warga yang ada di dekatnya.
Pak Andri yang menyaksikan hal itu dari atas makam hanya bisa menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia merasa tidak percaya atas apa yang dia lihat. Bahkan pikirannya pun bertanya-tanya atas apa yang dilakukan oleh nenek cucu sehingga membuat dirinya seperti ini ketika dia meninggal. Pak Andri terdiam sejenak. Lalu tidak lama dia memanggil Dadang dan warga yang ada di dalam untuk naik dan keluar dari makam nenek cucu yang sudah dia gali setengahnya. Dia melihat para warga sudah tidak sanggup untuk menggalinya. Bau busuk yang menyengat juga tanah yang tercampur oleh darah membuat mereka bergidik ketakutan. Hanya Dadang dan satu warga saja yang masih ada di dalam sana. Sisanya seperti enggan melanjutkan, bahkan mereka menjauh dari makam nenek cucu agar tidak mencium bau busuknya yang menyengat. Gimana? Kalian masih sanggup untuk menggali dan memindahkannya? Aku tahu ini akan berat, tapi coba pikirkan lagi atas apa yang terjadi kalau jasadnya masih ada di pemakaman ini. Hidup kita semua akan tidak tenang, dan kita akan diteror setiap malamnya tanpa tahu kapan hal itu akan berakhir. Semuanya terdiam. Kepala mereka tertunduk ketika Pak Andri mengatakan hal tersebut. Meskipun hal ini sepertinya sulit untuk mereka lakukan, namun mereka juga tidak mau apabila mereka harus tinggal di dalam rumah setiap malam karena takut ada nenek cucu yang muncul dan bergentayangan untuk meneror mereka. Sehingga, ayolah gas, kalian tidak mau dihantui oleh nenek cucu seperti kita bertiga kan? Dadang yang melihat mereka tertunduk langsung memberikan semangat mereka lagi. Para warga yang terdiri dari anak muda dan orang tua itu pun seketika mengangguk dan saling berbicara satu sama lain. Wajah-wajah kebingungan yang mereka perlihatkan kini berubah secara perlahan. Bahkan Dadang kembali masuk ke dalam makam dan menggali kembali tanah yang kini berwarna merah darah di dalam sana. Pak Andri yang melihat hal itu seketika langsung mengangguk. Bahkan dia membuka bajunya dan mengikatnya menjadi masker untuk menahan bau busuk yang menyengat. Dia langsung melompat ke dalam makam, mengambil cangkul yang dia bawa dan menggali tanah makam hingga mereka menemukan papan kayu di dalam sana. Papan-papan kayu yang menutupi jasad nenek cucu akhirnya terlihat. Dadang, Pak Andri dan warga lain yang ikut turun akhirnya membuka papan kayu penutup itu secara perlahan hingga jasad nenek cucu yang terbaring di sana terlihat jelas. Pak Andri yang melihat hal itu tidak kuasa menahan rasa mualnya. Bau busuk yang semakin lama semakin tercium oleh hidungnya kini harus bertambah ketika dia melihat jasad nenek cucu yang ada di sana. Kain kafan yang seharusnya berwarna putih bersih kini hancur dengan penuh cakaran seperti hewan buas di beberapa tempat. Bersamaan dengan darah merah yang memenuhi tubuh nenek cucu sehingga kulitnya yang pucat kini berwarna merah darah. Seperti ada yang menyiram tubuhnya dengan seember darah di dalam sana. Sehingga itu menjadi sebuah pemandangan yang mengerikan untuk mereka lihat. Dadang, Pak Andri juga para warga yang menyaksikan hal itu seakan tidak percaya atas apa yang dia lihat. Nenek cucu yang dikenal baik oleh para warga semasa hidupnya kini berbanding terbalik dengan dirinya ketika sudah meninggal. Seperti ada sebuah dosa yang sangat-sangat besar sehingga jasadnya saja seperti ini ketika digali kembali. Dadang, Pak Andri juga salah satu warga yang ada di dalam makam saling bertatapan satu sama lain. Mereka semua menggelengkan kepala dengan wajah-wajah mereka yang pucat atas apa yang mereka lihat. Tidak lama Pak Andri pun berkata kepada Dadang dan memerintahkannya untuk segera naik dan pergi ke kampung dengan segera. Dang, kasih tahu semua ibu-ibu yang ada di kampung, suruh mereka kumpul di depan rumahku dan siapkan tempat pemandian bagi jasad nenek cucu. Sepertinya kita harus memandikannya lagi dan mengganti kafan ini lagi sebelum kita memindahkannya. Dan jangan lupa Dang, suruh mereka memakai masker karena aku yakin bau busuk ini akan terus ada sebelum jasadnya dimandikan kembali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.